Oke, kita mulai bab ke-11 buku BOAS-nya. Semua ada kan buku BOAS-nya? Ada enggak? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Oke, ini Bapak share screen. Ini ya. Jadi bab ke-11 tentang fungsi-fungsi khusus yang banyak digunakan di fisika ya. Jadi ada fungsi gamma, fungsi beta, arrow function, dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, yang pertama sebelum ke fungsi gamma kita lihat di fungsi faktorial. Fungsi faktorial. Di sini misalnya ada sebuah integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat minus alpha x dx. Nah, ini kalau kita integralkan, nanti bisa kamu cek, dicek lagi benar enggak ini. Nah, jadi integral ini sama dengan minus 1 per alpha e pangkat alpha x. Di integral 1 per turunan pangkatnya dikalikan dengan fungsi ya. Jadi Bapak ulangi, integral itu 1 per integral eksponen 1 per turunan pangkatnya dikalikan dengan fungsinya. Jadi pangkatnya adalah minus alpha x, maka turunannya itu adalah minus alpha kan terhadap x kan. Nah, tadi integral i pangkat itu adalah 1 per turunan pangkatnya dikalikan dengan fungsinya. Nah, jadi minus 1 per alpha, minusnya dari pangkatnya dikalikan dengan fungsinya. Dari batas dengan syarat batas dari 0 sampai tak hingga, masukkan e pangkat tak hingga berapa gitu ya. E pangkat minus tak hingga ya, bukan e pangkat. Ini x-nya masukkan tak hingga, alfanya ya buat saja 1. Nah, ini kan syaratnya adalah alfa untuk lebih besar dari 0. Ya buat saja 1. Jadi e pangkat minus tak hingga. E pangkat minus, nah, pangkat minus itu kan artinya 1 per. Jadi 1 dibagi tak hingga. 1 dibagi tak hingga itu adalah berapa? 1 dibagi tak hingga. Lestari. Tak hingga, Pak. Tak hingga. Tak hingga. 1 dibagi tak hingga, tak hingga. Oke, tak hingga. Untuk pangkat tak hingga, dia tak hingga. Kemudian pangkat 0 berapa? Pangkat 01, Pak. Pangkat 01. Tak hingga dikurang 1. Tak hingga itulah, Pak. Tak hingga. Nah, mana yang salah nih? Uraian tadi atau buku yang ini yang salah? 1 per tak hingga. Ini kan 1 per tak hingga ini kan. Nah, 1 per tak hingga ini itu dari yang ini kan. Dari 1 per alfa gitu kan. Nah, kita tadi ngomongin yang ini. E pangkat minus alfa tak hingga. Oke, alfanya anggap 1. E pangkat minus x dari tak hingga sampai 0. Nah, itu tak hingga tadi katanya. Jadi E pangkat minus tak hingga. Minus tadi 1 per. Nah, jadi E pangkat minus tak hingga bisa dibuat E per tak hingga. Eksponen dibagi tak hingga.
Kalau 1 dibagi 10 berapa? Hmm? 0,1 Pak. 1 dibagi 100? 0,01. 1 dibagi 1000? 0,001. 1 dibagi 1 juta? Berapa? Ini Pak. Eh? 1 dikali 10 pangkat min 6. 1 dibagi 1 M? 10 pangkat 9. 10 pangkat 9? Mana? Min 9 Pak, mungkin. Coba kamu sebut nolnya, tidak usah pakai pangkat. 0,000000001 gitu ya. Lihat pembaginya dari 1 dibagi 10 sampai sampai berapa tadi? 1 M ini kan. Nol yang di belakang koma kan makin banyak kan. Semakin pembaginya besar, maka hasilnya semakin nol kan gitu kan. Tak hingga itu kan sesuatu yang bilangan yang sangat besar, tidak bisa disebutkan lagi, makanya dibilang tak hingga kan. 1 dibagi tak hingga, sesuatu yang sangat besar. Bisa kamu menyebutkan berapa angka di belakang koma? Nolnya. Bisa enggak? 0,000000. Nah, sebut terus. Sebut terus dari mulai hidup sampai mati. 1. Bisa enggak? 1 dibagi tak hingga, sesuatu dibagi tak hingga, hasilnya adalah 0, bukan tak hingga. Ya. Makanya untuk yang masukkan X-nya tak hingga itu sama dengan 0 minus. Nah, minus, nah, E pangkat 0, 1. Nah, E minus 1, jadi di sini minus 1 dikalikan min 1 per alfa itu sama dengan 1 per alfa. Oke, nanti silakan diulangi ya, diulangi, dicoret-coret lagi, gitu ya, dicoret-coret lagi, diulangi, benar tak yang diomongi Bapak nih, gitu ya. Kita gunakan metode ngajar Nabi Khidir. Silakan nanti digunakan, dicek ulang. Ya. Kalau enggak ada yang mau ngecek, Bapak sumpahilah enggak ada yang bisa. Ada yang protes enggak? Proteslah kalau mau protes. Bapak nih nyumpai lemaknya nih bawa. Apa Pak? Pokoknya kalau udah ada yang ngetes, Bapak sumpai tidak bisa. Kalau tidak galak ngetes, tidak galak ngecek nian benar tidak yang diomong ini, tidak galak ngulangi, tidak disumpai tidak bisa. Yakinnya nampu, tidak bisa nih nampu. Ya sudah, tidak percaya. Tidak usah ulangi, tidak bisa. Coba, kalau Bapak sumpai tidak ada yang bisa, kalau tidak ngulang, masuk logika? Masuk logika atau masuk sesuatu yang mitos? Ayo. Kalau tidak ada yang ngulang, tidak akan bisa. Mitos atau logika? Ria karisma. Itu sesuatu yang mitos, atau sesuatu yang tahayul, atau sesuatu yang apalah, mistis, atau sesuatu yang memang masuk akal. Bapak ngoceh ini, jelaskan fungsi faktorial. Bapak perintahkan untuk ngulangi lagi, diulangi lagi, dicoret-coret lagi, diketik lagi, atau ya dibuat catatan lah supaya sampai kamu paham. Nah, sekarang Bapak ngomong, kalau tidak ada yang mengulangi, Bapak sumpahi tidak ada bisa. Nah, masuk akal atau itu sesuatu yang
mitos, yang mistis atau apa? Coba. Cak mana bawa? Masuk akal. Nah, masuk akal, tidak diulangi mana pacak bisa kan itu. Ya. Oke, jadi ini ya. Jadi nanti diulang. Jadi kalau kita integralkan dari minus tak hingga sampai dari 0 sampai minus tak hingga e pangkat minus alfa x dx itu hasilnya adalah 1 per x. Oke. Nah, kemudian kedua ruas ini, bagian ini dan bagian ini itu kita turunkan. Ya. Nih, nah, sudah jelas di bawah sini. Selanjutnya, diferensiasi dua sisi persamaan secara berulang terhadap alfa. Nah, ya. Terhadap alfa. Jadi kalau tadi integralnya terhadap x, ini turunannya itu terhadap alfa. Ini kita turunkan terhadap alfa. Nah, ingat, turunan terhadap alfa berarti variabelnya alfa. Konstantanya adalah x. Ya. Nah, kita turunkan terhadap alfa, turunan dari alfa x d alfa itu sama dengan x minus x ya. Nah, ini minus x. Turunan 1 per alfa itu sama dengan minus 1 per alfa kuadrat. Dicek. Nah ya Bapak yakin banyak yang lupa ya Cak Manu ini ya. Nah, ini minus-minus, nah, saling menghilangkan dua sisi. Turunkan lagi, sekali lagi, turunan terhadap alfa ya. Turunan x e pangkat minus alfa x nah, terhadap alfa. X-nya konstan berarti. Dapatnya x kuadrat. Ya. X kuadrat. Kemudian yang ini turunkan lagi, dapatnya 2x pangkat 3. Jadi ini turunan pertama dari ini turunan kedua, yang bagian ini adalah turunan ketiga. Nah, lihat polanya ya. Polanya pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. 1, 2, 3. Nah, secara umum bisa kita buat seperti ini. Ya. Bisa kita buat seperti ini. Integral dari x pangkat n e pangkat minus alfa x dx dari 0 sampai tak hingga itu akan sama dengan n faktorial per alfa pangkat n plus 1. Ya. Ini kan 1 kali 1. Ini 2 kali 1. Ini nanti diturunkan, ini turunkan nah ini ya. Jadi alfa pangkat 3 terhadap 2 per alfa pangkat 3 di atasnya 6 ya. Makanya dibuat 3 faktorial. 3 faktorial itu 6. Jadi turunan ini itu adalah 6 per alfa pangkat 4. Ya, jadi turunan 2 per alfa pangkat 3 itu sama dengan 6 per alfa pangkat 4. Nah, makanya ini dibuat notasi faktorial. Jadi 1, 2, 6. Nanti 4 faktorial berapa? 6 kali 4, 24 kalau diteruskan. Ini hanya 3. Nanti bisa dilanjutkan. Nah, kita dapat rumusan secara umum bahwa kalau kita punya fungsi x pangkat n, e pangkat minus alfa x dx, ya, kita integralkan terhadap dx, hasilnya adalah n faktorial per alfa pangkat n plus 1. Jadi kalau n-nya sama dengan 1, nah, n-nya sama dengan 1 per alfa pangkat 2. 1 per alfa pangkat 2. Kalau n-nya sama dengan 1, yang ini. Ya, kalau n-nya sama dengan 1.
Kalau n-nya sama dengan 0, dia balik ke sini, n-nya sama dengan 0. X pangkat 0, 1. E pangkat alfa, E pangkat minus alfa. Alfa X ya, alfa X. Nah, 1 per 1 kan, alfa pangkat 0 plus 1, alfa. Ya. Nah, ini rumusan secara umum. Oke, ada masalah di sini? Yani? Ada masalah Yani? Enggak, Pak, insya Allah. Nah, oke. Nah, selanjutnya, nah, ini selanjutnya ya. Oke. Setelah sampai sini, misal kita letakkan alfanya sama dengan 1. Kita set alfanya sama dengan 1. Ya. Dari sini, dari persamaan ini, yang 2.2 ini, nah, kita masukkan alfanya sama dengan 1, maka kita punya integral x pangkat n, e pangkat minus x. Alfanya kan 1, dari 0 sampai tak hingga dx. Nah, n tetap n faktorial per alfa pangkat. Ya. Alfa pangkat. Alfanya 1. 1 pangkat n plus 1. Ya. Masukkan alfanya sama dengan 1. 1 pangkat n plus 1. Berapapun n, ya, kalau 1 dipangkatkan 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, 1 gitu ya. Jadi berapapun 1 dipangkatkan n plus 1, ya tetap 1. Makanya tidak ditulis alfa yang bagian bawah ini. Ya, jadi berapapun pangkat 1, maka hasilnya tetap 1. Jadi yang bagian bawah ini itu ada 1. Nah, makanya ketika alfanya sama dengan 1, fungsi ini, persamaan 2.2 ini jadi persamaan ini. Ya. Dengan n itu 1, 2, 3, 4 ya. Nah, karena di atas tadi fungsinya alfanya itu lebih besar dari 0. Nah, ini n-nya 1, 2, 3 lebih dari besar dari 0 juga ya. Nah, ini fungsi faktorial. Ya. Nah, bagaimana kalau n-nya sama dengan 0? Setelah dapat ini, kita masukkan. Ya. Kita ingin menghitung kalau 1 faktorial, kalau 2 faktorial. Nah, coba nanti. Kalau 2 faktorial itu sama dengan 2, kalau 3 faktorial itu sama dengan 6. Ini kan? 3 faktorial itu sama dengan 6. Nah, coba nanti kamu masukkan. Ini 3. N-nya sama dengan 3. Jadi integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat 3, E pangkat minus X dx. Benar enggak? 6. Yang sebelah sini 6, kamu tahu kan? 3 faktorial 6. Yang sebelah sini 6 enggak hasilnya? Nah, ya, sama enggak? Integral itu sama dengan 6, yang sini sama dengan 6 juga. Kalau sama, berarti benar integral itu. Faktorial itu ya. Nah, kalau 1 faktorial 1, 2 faktorial 2, 3 faktorial 6. Nah, nanti cek. Ya, bisa saja nanti soal ujiannya hitung berapa 1000 faktorial. Nah, ya kan? Coba 1000 faktorial. 1000 kali 999 gitu. Terus itu. Mana lebih cepat, pakai integral ini atau pakai menghitung benar-benar pakai kalkulator? Misalnya lebih cepat pakai ini X pangkat 1000, E pangkat minus X dx. Nah, kan itu. Dari 0 sampai tak hingga. Nah, kemudian bagaimana kalau 0 faktorial? Nah, 0 faktorial. Masukkan n-nya sama dengan 0. Nah, dapatnya adalah E pangkat. Nah, n-nya sama dengan 0, X pangkat 0 itu sama dengan 1, tinggal E pangkat minus X dx. Integralkan. Integral E pangkat minus X dx itu 1 per turunannya. 1 per min 1. Makanya di sini min. E pangkat X dari tak hingga sampai 0.
Halo? Ya, Pak. Bisa ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah ini ya. Masukkan lagi batasnya. E pangkat minus tak hingga 0. Dikurang pangkat batas bawah ya. Dikurang E pangkat 0, 1. Min 1. Nah, dapatnya 1. Jadi kita punya bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, dari sini dapatnya 0 faktorial itu sama dengan 1. Kan kalau di SMA 0 faktorial 1. Dari mana, Bu? Terima baik. Nah, itu kan. Sekarang ini caranya bagaimana mendapatkan 0 faktorial itu sama dengan 1. Ya. Ini ada latihannya ini. Coba nanti kamu kerjakan di Google Colab ya. Kerjakanlah di Google Colab. Problem section 2. Nah, di mana in chapter 4 section 12. Chapter 4 section 4 section 12. Problem 14 sampai 17. Nah, jadi soal section 2 ini tentang integral ini itu ada di chapter 4 section 12. Oke. Nah, coba nanti kamu kerjakan. Kerjakanlah di Google Colab itu. Ya. Enggak Bapak tagih sekarang enggak tahu mau ditagih atau enggak nanti. Pokoknya kerjakan saja. Kerjakan saja. Kalau yang mau ngerjakan, mau latihan, mau mengulang mengulang-ulang ya, nah, Bapak sumpahi bisa gitu ya. Tapi kalau enggak mau ngulang-ulang, Bapak sumpahilah supaya tidak bisa. Ya. Lanjut. Lanjut, Bapak. Jangan sedih, Bapak. Lanjut, Pak. Jangan sedih, tenang, Be. Terus masuk ke fungsi gamma ya. Definisi dari sebuah fungsi gamma. Nah, fungsi gamma itu didefinisikan seperti ini. Gamma P. P-nya adalah yang ini. Gamma P itu adalah integral dari 0 sampai tak hingga dari X pangkat P min 1 E pangkat minus X dx. Nah, ini gamma P. Nah, ini hampir mirip dengan yang ini. E nanti. Nah, ini gamma P ya. Dengan syarat nilai P-nya itu harus lebih besar dari 0. Ya. Nah, kemudian untuk nilai P di antara 0 dan 1, ya, didefinisikan seperti ini gamma N-nya. Ya. Gamma N-nya dibuat seperti ini. Jadi N. Tadi P ini digantikan N. Ya. Jadi gamma P-nya N ya. P ini hanya variabel di sini ya. Jangan bingung sini. Ini N, ini P ya. Sama gamma P ini gamma N. Sama seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat yang di atas ini tadi, lihat di sini. Jadi yang ini integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat N, E pangkat minus X dx itu adalah N faktorial. Jadi pangkat X yang di depan ini itu menjadi N faktorialnya. Nah, artinya kalau ini gamma P itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat P min 1 E pangkat minus X itu adalah P min 1 faktorial. Kan itu kan? Sama kan? Kan mirip dia. Bagian ini itu sama dengan ini.
Kalau yang di atas n faktorial, karena ini pangkat n, maka yang di sini adalah P-1 faktorial. Karena pangkat X-nya itu adalah P-1. Nah, begitu juga dengan yang ini. Ini diubah saja dari P jadi N, gamma N itu sama dengan ini, sama dengan N-1 faktorial. Ya. Yang ini hanya ditambah 1 masing-masing di dalam N. Masing-masing di dalam kurung itu hanya ditambah 1 saja. Yang bagian ini ditambah 1, yang bagian di dalam ini itu ditambah 1 saja. N-1 plus 1, baliknya N. Ya. Jadi gamma N plus 1 itu sama dengan N faktorial. Nah, ini gamma N plus 1, N faktorial ya. Nah, lihat gamma 1. Kalau gamma 1, N-nya sama dengan 1. Ya. N-nya sama dengan 1. N-nya sama dengan 0 ya. Gamma 1. Ini gamma 1 itu adalah 0 faktorial. N-nya sama dengan 0, dapatnya 0 faktorial. Sama dengan 1. Gamma 2, N-nya sama dengan 1 kan? N-nya sama dengan 1. Ini 1 faktorial itu sama dengan 1. Ya. Gamma 3, 2 faktorial. Gamma 4, 3 faktorial. Gamma 5, 4 faktorial, dan seterusnya. Ini kan? Nah, ini. Jadi gamma 1 itu sama dengan yang masukkan ke sini, itu dia selalu berkurang 1 ya, N faktorial. Ya, gamma 1, 0 faktorial. Gamma 2, 1 faktorial, dan seterusnya. Ya. Oke, ada masalah? Ada masalah? Tidak ya? Nah, kalau tidak balik lagi ke sini. Ya. Jadi di sini kita sudah punya bahwa gamma N itu sama dengan N-1 faktorial, ya kan? Gamma 1, N-nya sama dengan 1, 1 min 1 faktorial. Gamma 2, 2 min 1 faktorial. Gamma 3, 3 min 1 faktorial. Ya. Ya, jadi gamma N itu sama dengan N min 1 faktorial. Nah, kalau kita ganti P-nya menjadi P plus 1 di persamaan 31 yang ini tadi, nah ini yang sama kan? Ini sama dengan yang ini ya. Gamma P plus 1 dari 0 sampai sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat P, ini ya, sama dengan P faktorial. Nah, kemudian ya, kemudian nih ya, kita integralkan persamaan 33 ini ya. Integralkan persamaan 33 ini. Yang ini ya. Integral apa ini? Integral apa? Yang berulang itu lupa Pak. Integral parsial. Nah, ini kita integralkan secara parsial bagian yang ini. Ya, dengan menganggap X pangkat P itu sama dengan U. Kemudian dv-nya itu adalah ini ya. Sehingga kalau U-nya adalah X pangkat P, maka du-nya P X pangkat P min 1. Kalau dv-nya adalah E pangkat minus X dx, maka
integralnya itu adalah yang ini. Nah, integralkan ya. Di gamma P plus 1 ini hanya notasi penurun ke bawah. Ini sama dengan ini ya, ini kita integralkan. Kita integralkan. Kita integralkan secara parsial ya. Secara parsial itu kan sama dengan UP min PDU kan. U dikali V. U kali V, U-nya adalah ini X pangkat P, min dikali UP. P-nya min ini ya. U dikali V. Jadi ini minnya dari yang ini. Ini U-nya, P-nya adalah ini ya. Dari 0 sampai tak hingga. Dikurang min integral PDU gitu kan. PDU, P yang ini, DU-nya adalah yang ini kan. Nah, bagian ini dari tak hingga sampai 0. Ya. Masukkan X-nya pangkat tak hingga. Pangkat tak hingga tadi adalah 0 ya. Oke. Pangkat tak hingga sama dengan 0. Kemudian dikurang masukkan 0 ya. Masukkan 0 dapatnya yang ini P. Nanti cek lagi. Yang bagian ini itu apakah P apakah 0 semua, cek lagi nanti X-nya sama dengan 0. Kalau tak hingga dari sini 1 dibagi tak hingga 0 dikurang. Ini masukkan, ini 0, bagian ini 0 ya. Nah, tinggal integral ini. E pangkat min jadi plus. Ya. P yang ini. X P min 1 itu yang ini. E pangkat X yang ini. Ya. Nah, jadi lihat bagian ini, bagian yang di dalam ini itu adalah gamma P. Nah, tadi yang di atas kan gamma N itu sama dengan N min 1 min X. Nah, ini. Bagian dalam ini itu adalah gamma P, fungsi gamma P. P yang ini yang depan ini. Jadi maksudnya dari sini yang mau kita cari itu adalah persamaan ini. Jadi kalau di sini kan kita sudah punya. Ya. Dari bagian ini, nah ini. Dari bagian ini kita punya persamaan, kita punya rumus umum bahwa gamma N itu sama dengan N-1 faktorial. Sekarang bagaimana kalau gamma N plus 1? Nah, kan itu. Gamma N plus 1 ya dapatnya dari sini. Bahwa gamma N plus 1 itu sama dengan, nah, karena N-nya diganti P, itu gamma P plus 1 sama dengan P gamma P. Nah, ya. Bisa paham? Lucifer? Lucifer Haster, bisa paham nggak? Rahma Septia, Desma Ramadayani, bisa paham nggak? Ria Karisma, bisa paham nggak? Jaringannya lelet. Iya? Jaringannya lelet ya? Insya Allah, Pak. Tidak, Pak, bagus. Oke. Tuh ya. Jadi nah, itu ya. Jadi nanti diulangi ya. Nah, yang paling penting ini penting bagaimana menggunakan kalau begitu gamma P plus 1 itu adalah P gamma P ya.
Kalau gamma P-nya itu adalah P-1 tadi kan. P-1 faktorial. Nah, jadi bagaimana mendapatkan ini penting ya. Meskipun menggunakan ini juga lebih penting. Ya. Jadi kalau hanya menggunakan ini sudah wilayah aplikatif. Nah, tapi mendapatkan ini adalah tugasnya ilmuwan tadi. Ya. Nah, kamu mau di posisi mana? Mau yang hanya menggunakan saja? Nah, di sini ya. Kalau mau menggunakan, kamu punya sesuatu yang kamu buat nanti akan digunakan oleh orang. Nah, itu adalah di sini wilayahnya. Ya. Nah, kamu punya sesuatu digunakan terus bermanfaat, itu di sini. Kalau kamu menggunakan saja, itu di sini. Ini adalah kebutuhan pragmatis namanya. Ini kebutuhan filosofis. Nah, sekarang hidupmu mau dibuat pragmatis atau mau dibuat filosofis. Nah, ya. Itu tergantung ya. Tergantung kamu maunya kemana. Dan ini juga filosofis dan pragmatis itu akan menentukan kualitas. Yang ini hanya oportunis, biasanya yang pragmatis ini oportunis, ada kesempatan saja. Kalau sesuatu itu menguntungkan saja bagi dia, maka dia akan di sini. Kalau enak deh ku gawe ke. Kalau yang filosofis, enak ndak enak itu dikerjakan. Kalau kuliah ini cuman kalau sudah dikasih tahu, oh bakal nilainya A semua, pasti semangat semua. Nah, itu pragmatis. Jadi kalau dapat D bakal dapat D galau-galau, tidak ada yang keluar, tidak ada yang kuliah, itu pragmatis. Tapi kalau nak dapat D, nak dapat C, nak dapat E, nak dapat F, nak dapat Z, masih dikerjakan, itu filosofis. Dan itu yang menentukan. Nah, kebutuhan untuk hidup ke masa depan, ya, Bapak melihatnya itu bukan kebutuhan pragmatis. Kalau kamu cuman kebutuhan pragmatis, nah, akan susah menghadapi hidup di masa depan. Ya. Karena semua aplikasi, semua yang akan lihatlah perkembangan sekarang. Semuanya muncul nanti hilang, muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang. Tidak ada yang bertahan. Nah, itu rata-rata pragmatis. Tapi kalau mikirnya filosofis, ya, jadi nanti silakan diulangi ini bagaimana itu diperoleh. Oke, ada masalah? Nah, ini kalau tidak ada masalah, nah ini Bapak tambah masalahnya ya, yang ini. Nah, ini bagus-bagus soalnya. Ya. Nah, kembali ke sini sebentar. Jadi, kalau gamma P plus 1 itu sama dengan P gamma P. P gamma P. Nah, bagaimana kalau gamma 2 misalnya di sini ya. Gamma 2 berarti kan gamma 2 plus 1 berarti kan P-nya sama dengan 2. 2 dikali gamma 2. Gamma 2-nya itu adalah P-1 kan. Faktorial berarti 2 dikali gamma 2, 1 faktorial berarti P 2 min 1 faktorial, 1 faktorial berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Ya, dan seterusnya ya. Jadi ini contohnya ya. Jadi kalau gamma 2,5 nah, gamma 2,5 2,5 dikurang 1 sisanya 1,5. Makanya dia dibuat gamma 2,5 itu adalah 1,5 dikali gamma 1,5. Ini dari sini kan. Nah, 2,5 itu adalah P plus 1-nya.
kalau 2,5 sama dengan P plus 1, maka P-nya sama dengan 1,5. 1,5 gamma 1,5. 3,5 juga sama. 2,5 dikali dengan gamma 2,5. Gamma 2,5 itu berapa? Yang ini tadi, 1,5 dikali gamma 1,5. Nah, dan seterusnya. Jadi diuraikan. Ya. Oke. Atau bisa kita tulis seperti ini ya. Nah, ini gamma P itu sama dengan 1 per P, gamma P plus 1. Oke, ada masalah? Itu contohnya. Ya. Pak, nak nanya Pak. Kalau ada Pak, misalnya 3,5 faktorial. Apa nak kata? Apa faktorial itu bilangan bulat? Faktorial bilangan bulat. Kalau faktorial. Faktorial itu berarti bilangan bulat, Pak. Tidak baca Ya. bilangan pecahan. Enggak lah. Terima kasih, Pak. Oke. Tuh ya. Nah, yang ini, oke, Bapak jelaskan soal yang ini ya. Nah, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, buat di Google Colab nanti. Siapa tahu untuk soal UTS-nya dari sini. Kan tinggal mindahkan. Ya. Jadi gamma 1,7 itu berapa? Diuraikan jadi seperti ini ya. Nah, 2,7. 2,7 itu adalah ini tadi contoh 1,7 itu kan sama dengan 1 ditambah 0,7 dan seterusnya. Uraikan. Nah, ini ungkapkan. Nah, ini hanya mengungkapkan. Ungkapkan integral ini dalam fungsi gamma. Ini fungsi gammanya seperti apa? Ini fungsi gammanya seperti apa? Itu saja. Ini fungsi gammanya seperti apa? Dan seterusnya. Ya, jadi yang ini kan. Nah, ini. Kalau ini gamma n, gitu kan? Kalau ini gamma berapa berarti? Ini gamma berapa dan seterusnya. Ya, ungkapkan. Oke, lanjut. Lanjut enggak? Oke, ya. Nah, yang ini tadi ini untuk gamma P-nya ya, P-nya itu di antara 0 dan 1 ya. Kalau yang di atas tadi ini untuk P-nya lebih besar dari 1 ya. Lebih besar dari 0 ya. Nah, P-nya lebih besar dari 0. Ini. P-nya di antara 0 dan 1 itu yang ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau P-nya itu kurang dari sama dengan 0? Nah, kita punya seperti ini tadi. Gamma P itu sama dengan 1 per P. 1 per P gamma P plus 1. Nah, jadi contoh. Ya, contoh gamma minus 0,5. Gamma minus 0,5. Kalau dari sini sama dengan 1 per ini 0,5 gamma minus 0,5 ditambah 1 gamma 0,5. Nah, ini ya. Gamma min 1,5. Gamma min 1,5 pakai yang ini tadi. Nah, ini. Min 1,5 dikali dengan gamma 0,5. Nah, gamma min 0,5 ya, gamma min 0,5, gamma min 0,5 adalah yang ini. Kali sini. Nah, itu. Oke. Nah, ini juga hitung berapa nilainya.
Ada masalah? 1, 2, 3, 4 masalahnya ya. Problem section 2, section 3, dan section 4. Senti? Ada masalah? Rindi? Ada masalah? Tidak, Pak. Iya, masalahnya itulah ya. Jadi kejakan. Nah, kejakan ini tidak harus sendiri. Bapak bilang dari dulu, kalau selagi latihan tugas ya kerjakanlah bareng-bareng. Tidak apa, diskusi. Ya. Kerjakanlah bareng-bareng. Ini bagaimana, ini bagaimana. Nah, ini. Ya. Oke, sedikit lagi. Yang di depan kita masuk ke fungsi beta. Sedikit lagi. Nah, kita ingin menghitung bagaimana kalau gamma setengah. Nah, tadi kan di atas bilangan bulat semua. Dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, sekarang bagaimana kalau gamma setengah? Ya. Nah, gamma setengah tadi, dari sini tadi kita punya. Nah, ini. Ya kan? Gamma n itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga x pangkat n min 1 e pangkat min x dx. Nanti kalau gamma setengah x pangkat setengah min 1 min setengah kan? Ya, min setengah. Kalau min setengah 1 per akar kan itu kan? Nah, kalau 1 per akar maka seperti ini. Nah, 1 per akar. Gamma setengah. T ini diubah saja. Kalau tadi X ini T itu saja. Ya. Itu saja, enggak usah bingung. X boleh, T boleh. Jadi 1 per gamma 1 per akar T E pangkat minus T dt. Ya. Nah, untuk mengintegralkan ini, kita ini mau menghitung ini ya. Menghitung gamma setengah, berapa nilainya. Untuk mengintegralkan ini, nah, kita akali. Masukkan T-nya sama dengan Y kuadrat. Ya. Jadi, dt-nya sama dengan 2Y dy. Nah, substitusikan nanti ya. Jadi, T-nya masukkan Y kuadrat ke sini. Ini Y kuadrat diakarkan Y. E pangkat. Nah, ini minus E pangkat Y kuadrat, dt-nya itu adalah 2y dy. 2 taruh depan, nah tinggal ini. Ya. Integral E pangkat Y kuadrat, ini Y-nya saling menghilangkan, tinggal E pangkat minus Y kuadrat dy. Ya. Atau, ya. Nah, ini kan Y, ini kan T. Atau kalau ini bisa kita tulis juga seperti ini. Hanya menggantikan. Lihat variabelnya. Ini T, ini Y, ini X. Jadi gamma setengah itu adalah 2 dikali integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat minus X kuadrat dx. Nah. Ya. Jadi ini dan ini ya. Jadi gamma setengah, gamma setengah. Kalau dua persamaan ini kita kalikan, bagian ini dikali dengan ini, bagian sebelah sini dikalikan dengan sebelah sini. Ya. Bagian ini dikalikan ini dapatnya adalah gamma setengah kuadrat. Bagian ini dikalikan dengan ini, 2 kali 2, 4. Integralnya jadi 2. Nah, integralnya jadi 2. Integral 0 sampai tak hingga yang ini, dikali integral 0 sampai tak hingga yang ini.
Jadi integralnya 2 kali E pangkat pertama minus E kuadrat dikali dengan integral E pangkat minus Y kuadrat. E pangkat perkalian bilangan pangkat, pangkatnya dijumlahkan. Jadinya seperti ini. Ada di X, ada di Y. Nah. Oke. Lalu diubah. Ini koordinat polar, koordinat kartesian, ya. Ini koordinat kartesian E kuadrat Y kuadrat itu koordinat kartesian diubah menjadi koordinat polar, ya. Diubah. Ini ada di Ismat 2 kalau nggak salah. Di bab 2, atau di bab 2 di awal-awal, ya. Bagaimana mengubah koordinat kartesian menjadi koordinat polar. Ya. Jadi ini X kuadrat plus Y kuadrat itu adalah R kuadrat. Dx dy-nya jadi R dr d theta. Ya. Pertama, batasnya berubah untuk theta dari 0 sampai pi per 2. Kemudian R-nya dari 0 sampai tak hingga. Nah, integralkan dulu yang ini. Yang terhadap R, integralkan. Ya, integralkan yang terhadap R, nanti hasilnya baru terhadap theta. 2 kali integralkannya. Ya. Jadi, yang terhadap R itu dapatnya adalah ini. E pangkat R min R kuadrat per 2. Yang terhadap theta dapatnya adalah pi per 2. Ya. R-nya dari 0 sampai tak hingga. Masukkan R-nya dari 0 sampai tak hingga. Masukkan R-nya sama dengan 0, R sama dengan tak hingga. Ingat ini 1 per, hasilnya ini sama dengan 0. Ya. Kemudian masukkan R-nya sama dengan 0, itu E pangkat 0, 1 per 2. Ya. Ada minus di depan karena pengurangan, minus dikali minus, plus. Ada 4 ini. Ini 4, ini dibagi 2 lagi. Ini 1, tinggalnya adalah pi. Ya. Nah, gamma setengah kuadrat, ini gamma setengah kuadrat itu sama dengan pi. Artinya, gamma setengahnya itu adalah akar pi. Nah, di atas tadi kan kita ingin menghitung berapa nilai gamma setengah. Ya. Jadi, gamma setengah itu adalah akar pi. Nah, ini yang mau kita hitung. Ya. Jadi, gamma setengah itu adalah akar pi. Oke. Ada masalah? Oke ya, kalau tidak ada masalah, kita cukupkan sampai sini. Jadi kerjakan yang tadi, problem section 3 dan 4 di sini ya. Kerjakan, latihan saja, enggak usah mikir dikoreksi atau enggak usah mikir nilainya macam mana, enggak usah mikir benar atau salah. Kerjakan saja dulu. Harapannya dengan kamu mengerjakan itu, kamu punya sesuatu yang ingin tahu, kan itu kan? Nah, kalau kamu ingin tahu, walaupun kamu tidak bisa, nah kamu berusaha nyari bagaimana supaya bisa, kan itu kan? Nah, dari kamu berusaha untuk mencari bagaimana bisa tadi, ya mungkin saja kamu akan bisa. Tapi kalau tidak ada keingintahuan, ya sudah, alamat. Nggak bisa. Ya. Bingung, awalnya bingung semua. Bingung, memang bingung. Tapi kalau nggak pengen tahu, nah bener nian apa enggak? Nggak dicoret-coret lagi. Ya. Oke, itu ya. Jadi kerjakan, buat catatannya, buat kerjakan tugasnya, buat di Google Colab. Supaya enggak ini. Nah, tercatat rapi. Ya, buat di Google Colab.
Oke. Nanti absennya di e-learning, silakan di absen ya. Ada yang ditanya? Bella? Bella Monica, ada yang ditanya? Nggak ada. Rahma Duita? Nggak ada, Pak. Oh. Sari Ayu, mana Sari Ayu nih? Sari Ayu. Ada, Pak. Ada yang ditanya enggak? Belum, Pak. Belum ada. Lestari. Tidak, Pak. Oh, Cindy. Iya, Pak. Oh. Tanyalah apa? Enggak ada. Udah, Pak. Oke, kalau tidak ada silakan diulangi nanti ya. Terima kasih. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.